Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ya, Bu Erna mau menjelaskan mengenai jarak, materi jarak titik ke titik. Misalkan ini ya. Nah, ini penjelasan mengenai titik dulu. Apa ya yang dimaksud dengan titiknya? Nah, titik di sini dikatakan tidak punya dimensi, ya. Jadi nggak punya ukuran, namanya aja kayak ini titik, jadi nggak ada ukurannya. Ya nggak punya dimensi. Biasanya titik itu ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Nah, kayak ini titik A, ini titik B. Nah, ini menulisnya pakai huruf besar. Nah, jadi kalau pengertian garis, nah, sebuah garis panjangnya tak hingga. Ini kita bisa narik garis, ya sampai sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini yang dikatakan garis adalah sebuah garis panjangnya tak hingga. Dan garis itu dikatakan mempunyai dimensi satu, yaitu hanya panjang saja. Sedangkan kalau bidang bisa berdimensi dua, kayak ini. Ini kan gambar kubus. Nah, ini kalau alasnya namanya bidang berdimensi dua, yaitu punya panjang dan lebar. Nah, contohnya misalkan ini kubus. Nah, ini kubus ABCD merupakan bidang alas, ya, ABCD merupakan bidang alas, sedangkan ABFE, ABFE itu sisi depannya atau ya, yang depan. Kalau memberi nama kubus itu mesti dari alasnya A, B, C, D. Kemudian atasnya E, F, G, H. Nah, bisa ini K, L, M, N, O, P, I, R. Nah, bisa itu. Setelah kita memberi nama ya. Nah, jadi pada kubus itu kan punya berapa sisi ya? Sisinya misalkan alas, atas. Tadi dua ya. Terus depan, belakang, dua lagi. Samping kiri, bidang samping kanan. Tadi punya 6 ya. 6 bidang sisi. Sekarang perhatikan ini. Sini, bagaimana kita menentukan jarak titik ke titik. Ya. Berapa panjangnya ruas garis AC? AC. Kalau panjang rusuknya kubus diketahui. Misalkan ini kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Dia dikatakan mempunyai panjang rusuk A cm. Ya, misalkan ini A cm. Ini misalkan A cm. Nah, B panjangnya A cm. Berarti ini A cm. Misalkan gini ya, tak tulis di gini. Nah, gitu. Misalkan ini panjangnya A cm. Nih, kubus ini saya beri nama panjangnya A cm. Kita pakai umum saja ya. Kalau rusuknya kubus ini A, berarti AB panjangnya A cm. BC juga A cm. CG A cm. Jadi semua rusuk pada kubus itu kan panjangnya sama. Itu A cm.
Sehingga di sini yang diketahui ini panjangnya A senti, yang ditanyakan titik C ke titik F. Kalau C ke F itu kan dinamakan diagonal. Ya, setiap sisi kubus itu mempunyai berapa diagonal? Itu mempunyai 2 diagonal. Misalkan di sini diagonalnya bernama nih CF ya. Pada sisi samping kubus diagonalnya CF dengan apa? Selain CF ada lagi bidang kubus ini ya. Pada sisi samping kanan. Selain CF bisa BG. Ini namanya diagonal. Jadi setiap sisi itu mempunyai diagonal. Nah, panjangnya berapa diagonalnya? Nah, kan kita mencari diagonal CF, kita harus membentuk segitiga dulu siku-siku dari CFB. Nah, CFB ini siku-siku di mana? Kan ini ya segitiganya ya. Berarti siku-siku di B, F, B, C. Saya keluarin ini. Nah, ya saya keluarin C, B, F atau F, B, C. Saya keluarkan. Nah, panjangnya rusuk BC ini kan A. Kan katanya tadi rusuk kubus itu panjangnya sama, yaitu A senti. Berarti B ke C A sentimeter. Sedangkan B ke F juga sama A sentimeter. Ini ya, tak tulis A sentimeter. Maka bagaimana mencari sisi miringnya? Nah, biasanya kan kita pakai Pitagoras. Ya, di SMP sudah pernah. Kalau mencari rumus Pitagoras yaitu sisi miring kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya. Ini kan namanya siku-siku ini. Ya, ini siku-siku ini. Nah, terus gini ya. Nah, ini siku-siku ini. Dan baca dong. Kan jadi jago. Baik. Nah, ini nggak di screen-nya tadi. Screen-nya berapa? Tidak usianya 65. Nah, siku-sikunya itu misalkan bentar ini nggak bisa dikeluarin. Oh, baik. Oke, bisa deh. Hmm? Ya, misalkan ini. Nah, oh, nggak bisa. Ya.
Ini kan tadi BC. Oke. Hmm. Gak udah kayak kulim, kayak kenapa itu? Nah, ini kan BCF ya. Ini tadi kan saya mau ambil sikusi. Kok ruwet. Hmm, ruwet aja. Hmm, ini, ini kita. Ini, ini pakai. Hmm, saya minta. Nah, ini loh, maksudnya ini nggak tak kasih tanda siku-siku. Ini loh, enggak. Yes. Ya, jadi sisi siku-siku ini BC dan sisi siku-siku yang lain BF. Ya, jadi kalau ini dijumlah sisi siku-sikunya BC kuadrat, ini ya, ditambah siku-siku yang lain BF kuadrat. Nah, akan menghasilkan sisi miring kuadrat CF. Karena CF ini tidak saya beri kuadrat, maka hasil ini saya ganti diberi akar. Jika ini ada kuadratnya, maka akarnya tidak pakai. Karena ini nggak pada kuadrat, maka dikasih akar. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Berapa nilainya BC? Kan A senti tadi. A kuadrat. Berapa nilainya BF? BF ini kan juga A, rusuknya kubus. Jadi A kuadrat. Maka A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, yang dijumlah adalah koefisien. Sebenarnya sebelum A ini ada nggak ada angka dianggap satu. Berarti 1A kuadrat ditambah 1A kuadrat. Jadi 1 tambah 1 kan 2. A kuadrat. Sama kita kalau bicara satu pensil, bisa dikatakan pensil ditambah pensil. Berarti kan 2 pensil. Nah, ini juga itu A kuadrat. Jenisnya itu A kuadrat. Ditambah jenisnya lagi A kuadrat. Maka ada 2 jenis A kuadrat. Posisinya di dalam akar. Nah, yang di dalam akar ini siapa yang keluar? Kalau akar 2 dia irasional, nggak bisa keluar. Nah, kalau A kuadrat itu bisa dibentuk A pangkat 2 per dalamnya akar ini. Jadi A pangkat 2 per 2. Bisa saya tulis gini ya. Nah, di sini bisa Bu Erna tulis A itu bisa dikatakan 2 pangkatnya 2 per 2. Ya, nah, karena ini 2 ini kan dari sini. Ya, yang 2 ini, 2-nya ini dari dalam sini, dalamnya akar. Maka 2 per 2. 2 per 2 kan 1, maka hanya bisa keluar pangkat 1. A saja itu berarti dianggap pangkat 1. Yang di dalam akar tinggal 2 saja. Karena 2 ini kan pangkat 1. Jadi tetap 1 per 2. Itu 2 itu sama dengan akar. Ya, nah, karena itu ini panjangnya CF sudah ketemu A akar 2. Ini kalau cara Pitagoras. Gimana kalau cara cepat? Kalau cara cepat, tadi kan A. Kalau A itu bisa ditulis A akar 1. Karena nilainya akar 1 itu 1. Sedangkan yang ini juga sama. Nah, kalau sudah sama ini, hanya sama. Di siku-siku ini A, di luarnya akar ini juga A. Maka ini dijawab A, sisi miringnya.
A, akarnya kamu jumlah. Akar, ya, jadi bisa ditulis ini. Bisa ditulis ya. A, dan tulis ya. Ya, nih bisa kita tulis A, karena ini A yang di luar, maka isi miringnya harus juga A. Nah, terus akarnya kamu jadikan satu aja. Akar, ya, akar satu ditambah satu. Nah, satu tambah satu berapa? Kan A akar 2, jadinya sama. Jawabannya A akar 2. Itu untuk sisi miringnya. Nah, di luar akar sama A, ini A. Akarnya jadikan satu, kali satu tambah satu. Maka bicara cepat, bicara cepat. Jelas ya. Nah, sekarang bagaimana? Kalau itu tadi kan mencari CF dengan banyak rusuk A. Gimana kalau CF ini jika kubus itu rusuknya pakai 7? Nah, tinggal masukin aja, ini kan rumusnya. Kalau 7 berarti sisi rusuk diagonal ini, ya, diagonal dari sisi kubus bisa ditulis A dengan 7, jadi 7 akar 2. Nah, di sini panjangnya diagonal masing-masing sisi kan sama semua. AC juga namanya diagonal sisi, BD diagonal sisi, PG juga diagonal sisi. Jadi semua itu panjangnya kalau rusuknya 7 berarti 7 akar 2. Jadi paham ya? Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana panjangnya titik C menuju ke titik E? Nah, kalau CE itu namanya diagonal ruang, karena ini di dalam ruang. Kalau ini kan sisi samping kanan. Ya, sisi samping kanan, samping kiri, atas, bawah, depan, belakang itu diagonalnya sama semua. Ya, Tapi kalau diagonal ruang, itu beda lagi, karena diagonal ruang bisa dibentuk menjadi segitiga C, A, kamu tanda aja spesifik C, E, A. Ya, CEA ini kalau dikeluarkan jadilah ini. Kan siku-siku juga. C, E, A. Siku-sikunya di mana? A. Nah, kalau ini tadi AC kan sudah dihitung. Bahwa pakai rumus A akar 2. Maka kita masukkan sini A akar 2. Dengan FA. F ini juga A. Ya. Berapa FA? Oh, ini EA. Bukan FA. EA. EA itu harus itu. Jadi A senti. Nah, maka di sini bisa pakai Pitagoras. EC atau CE sama dengan akar. Sisi siku-siku ini kita kuadratkan. Ya, A akar 2. Punyanya AC. Ditambah yang ini sisi siku-siku yang lainnya itu EA. AE. 2. Dikuadratkan. Hasilnya kan tadi ini harus EA. Itu saja A kuadrat. Nah, ini dihasilkan. Hanya dikuadratkan. Akarnya dikuadratkan. Akar 2 kan dikuadratkan jadi akar 4. Nah, akar 4 keluar jadilah 2. 2A kuadrat. Tambah A kuadrat. Jadi hasilnya ini kan 2 tambah 1. Hasilnya 3. Jenisnya apa? Jenisnya A kuadrat. Dalam posisi bentuknya akar. Dari sini siapa yang keluar? Dalam akar ini, itu yang keluar adalah A kuadrat. Karena A kuadrat bisa dibentuk menjadi 2 per 2-nya. Ada 2 1. Keluar jadi A kuadrat. Nah, tinggal akar 3. Nah, ini bisa jadi rumus bahwa diagonal ruang kubus. Rumusnya A akar
3. Kalau sisi A akar 2. Ya. Nah, berarti bagaimana kalau A-nya 7? Berarti ya 7 akar 3. IC-nya. Nah, ini diagonal ruang. Jelas ya? Bagaimana dengan HB? Nah, HB ini kan juga diagonal ruang. Berarti kalau rumusnya kubus 7, HB-nya juga 7. Apalagi ya diagonal ruang itu? Nah, selain EC, HB, apalagi? Ini kamu tarik. G menuju ke A. Ya kan? Kalau D ini menuju ke F. Itu diagonal ruang. Semua punya rumus A angka 3. Sekarang bagaimana kalau titik G ke tengah-tengah AB? AB diberi titik tengah-tengah 6 P. Oke, tidak menghitung jarak titik ke titik, selalu kamu buat segitiga siku-sikunya yang menghubungkan titik ke titik itu. Sekarang titik G ke AB ini, G ke AB, AB kan ini. Nah, kita tarik tengah-tengah kan B, G ke P. Dihubungkan aja supaya jadi segitiga ke sisi kanan. Karena ini garis yang ada di sisi samping ini kan tegak lurus dengan A. Sehingga garis BG ini tegak lurus. Maka kalau dikeluarkan tegak lurus siku-sikunya ada di B ya. Jadi G, B, B ini ya. G, B, B. Maka kita masukkan rumusnya masing-masing. Tadi AB diberi rumus A senti. Kalau PB kan separuh nih A. Ya. Nah, sekarang satunya yang ini BG itu apa tadi rumusnya? A akar 2. Langsung aja masukkan ke sini. Nah, dari sudah diketahui ini, maka kita bentuklah pita goras. Sisi siku-sikunya dikuadratkan masing-masing terus dijumlah. A dikuadratkan ditambah A akar 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 1/4 A kuadrat plus A ini dikuadratkan jadi 2. Akar kalau dikuadratkan akarnya lepas jadi 2. Jadi 2A kuadrat. Nah, di sini kamu jumlah. Yang dijumlah apa? Koefisiennya. Ya. Berarti jenisnya A kuadrat tetap A kuadrat. Ini kamu jumlah 1/4 ditambah 2. Nah, ini kan pecahan 2/1, maka menyamakan menyebut dia dijadikan 4. Berarti kan dikalikan 4. Nanti atasnya dikalikan 4 jadi 8. Maka hasilnya 1 ditambah 8, 9. Penyebutnya sudah sama. 4A kuadrat. Siapa yang keluar? Kebetulan ini semuanya bisa keluar dari akar. 9, posisinya di atas, keluar jadi 3. Kan akar 9 kan 3. 4, dikeluarkan juga akar 4 kan 2. Posisinya di penyebut bawah. Terus ini, sampingnya ini A kuadrat, keluar jadilah A. Jadi enggak ada dalam akar. Karena bentuknya bisa dihasilkan akarnya. Ya. Nah, jadi hasilnya 3/2A. Jelas ya? Sekarang boleh lanjut menuju ke slide 5. Nah, di slide 5 yang slide hijau adalah rumus ya yang tanpa dihitung kalian harus hafal bahwa rumusnya ini jarak A ke C. A ke C ini kan diagonal sisi. Langsung pakai rumus A akar 2. Kalau A ke G kan namanya diagonal ruang. Jadi pakai A akar 3. Nah, bagaimana kalau jarak A ke N? Nah, N-nya kan di sini, A-nya di sini. Bentuklah menjadi segitiga siku-siku. Maka kita bentuk ini N, E, A. Siku-siku kan? N, E, A. Kita keluarkan N, E, A ini. Ya. Kalau kita keluarkan kan jadi segitiga siku ini. Atau kan karena di depan terus nggak usah dikeluarkan, nggak apa-apa ini N, E, A. Siku-sikunya di E.
Ini miringnya. Maka yang dikuadratkan adalah siku-sikunya. EN kuadrat ya ditambah EA kuadrat. Nah, ini sudah diketahui tadi A cm, di A kuadrat. Yang ini separuh nih, N ke E kan separuh nih A. Tak ini A, ini separuh ya. Nah, kita hasilkan ini. Separuh, kalau dikuadratkan jadi seperempat A kuadrat. Satu dijadikan 4/4 kan satu. Yang makan tuh nyebut. Kalau sudah, ini dijumlah 5/4 A kuadrat. Nah, 5 bisa nggak keluar dadakan? Bisa, maka tetap dia 5-nya di dalam akar. A-nya. Posisinya kuadrat, di dalam akar, keluar jadilah A. Posisinya A kan di atas, tulis A. 4, posisinya di bawah, nyebut, maka tulis di sini 2. Jadi bisa ditulis 1. Koefisiennya ini kan 1. 1/2 hanya taruh samping sama akar 5. Paham ya? Begitu juga untuk menghitung jarak titik C menuju ke M. Ya, ini jarak titik C menuju ke M. C menuju ke M. Nah, kamu bentuk ini segitiga. Kamu proyeksikan. Turun supaya tegak lurus, jadilah O. C. Nah, siku-sikunya kan tampak ini di U. Ya, di O berarti sakmene iki MO tingginya piro MO? MO tingginya A senti. Ini tulis ini. Ya, untuk mencari ini lah. Cari NE. Ini tadi ya sudah. Ini yang ini. MOC. Ya, atau bisa lewat ini bisa atau lewat ini juga bisa. GMU bisa. Ya, kalau lewat ini lewat apa ini? CMG lewat ini ya. CMG itu jadi G berarti. Berarti MO kuadrat ya. Ini ya. Ini pakai apa ini? Pakai CMG. Kalau pakai CMG juga bisa. Tujuannya mencari apa? Mencari MC atau ini juga bisa. Serah kayak yang ini boleh, pakai segitiga yang atas ini boleh. Kalau ini saya tuliskan pakai yang atas, siku-sikunya di G. Berarti ini MG kan separuhnya dari A akar 2 kuadrat, ditambah ini siku-sikunya sendiri A kuadrat. Nah ini kalian kuadratkan menjadi seperempat. Akar 2-nya dikuadratkan jadi 2. Ini tetap A kuadrat. Ini sudah jenisnya sudah sama A kuadrat, tinggal menyamakan menyebut dijadikan 4. Maka 2/4 ditulis ditambah 4/4. Jadinya ketemu 6 ya per 4. 2/4 kan 6. Penyebutnya pancet. Jenisnya A kuadrat. Siapa yang keluar dari akar 4? Posisinya di bawah, keluarnya jadi 2. Yang atas, yang enggak ada, berarti tetap yang ini aja yang keluar. A kuadrat jadi A. Berarti 1/2 A akar. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang perhatikan ini. Ya, rumus tadi kan sudah dirumuskan. Ini sama dengan bentuk rumusnya ini tadi. Ya, saya amati aja. Langsung ke sini. Nih, bagaimana kita menghitung jarak titik E ke titik P. Keluarlah segitiganya. Ya, sambungan E ke P disambung EP. Nah, dibantu dengan supaya segitiga siku-siku. Jadi larinya ke sini ke A. A kalau dikeluarkan menjadi E. Mama ditunggu sama kali. A P. EAP ya. EAP ini kan siku-sikunya di A. A pakai Pitagoras kayak tadi. Siku-siku dengan siku-siku dikuadratkan jadi jumlah. Jadi 2 akar 2 kuadrat plus 4. Karena apa ini sudah diketahui 4 unsur kubus ya. Berarti A ke B
Ini A ke P. P-nya tadi di tengah-tengah atau separuh nih. Nek papat kan berarti 2 akar 2 kuadratkan. Jumlah kayak tadi. 2 dikuadrat 0 menjadi 4. Akar kuadratkan menjadi akarnya hilang. Jadi 4 kali 2 jadi 8. 16. Keluarlah. Jadi akar 24. Akar 24 bisa dipecah. Pecah kalikan dengan bilangan yang bisa keluar dari akar. 4 kali 6 yang keluar adalah 4 menjadi 2 akar 6. Nah, bagaimana ini Pitagoras? Gimana kalau cara cepat? Cara cepat kita masukkan tadi ini 4. Yang ini tadi 2 akar 2. Nah, syaratnya tadi kan harus yang di luar akar harus sama angkanya. Ini sudah 2 akar 2, berarti yang di luar akar adalah 2. Dengan 4 bisa dibentuk 2 kali 2. 2-nya ditulis, yang 2 masukkan di dalam akar. Jadi akar 4 kan 2. Hasilnya tetap 4. Jadi tidak berubah soal. Nah, kalau yang di luar akar ini sudah sama, maka tinggal ini ditulis 2. Akarnya jadikan 1. 4 tambah 2 jadilah 6. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke terakhir nih ya. Nah, yang belok nanti bisa kamu pelajari kayak tadi. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung ini kubus yang mempunyai rusuk. Berapa rusuknya kubus di sini? 6 cm. Kalau rusuknya 6, ini 6, 6, 6, 6, 6 semua. Sekarang ada yang diketahui HD dengan DS. Kalau ini diperpanjang, HD-nya diperpanjang, ditawak 0 dengan perbandingan HD 2 DS 1. Padahal HD tadi panjangnya kan berapa tadi? 6. Ya, ya. Kalau HD-nya 6, kalau ini perbandingannya dikatakan 2, berarti HD ini bagian loro. Jadi mati sak ini kan 3, ini 3. Nah, karena itu ini namanya 2. Nah, satunya berarti kita tambah 3. Bisa lagi. Jadi total dari H ke S. Gabungan tak minimal 6. Ditambah siji mau berarti 3. 6 tambah 3 9. Ya, 6 tambah 3 9. Maka segitiga ini Pitagoras. Bisa dibentuk ini 9. Siku-sikunya kan ya. Ini 6. Nah, ini kan tidak sama yang di luar akar. Jadikan supaya sama. 6 bisa diganti 3 kali 2. Akar 2-nya ikut. Nah, sehingga supaya ini kembar ini 3, ini pada 3, 2, tak lebih nang akar. Jadi akar 4. Kalikan lagi pasangannya tadi akar 2. Jadi 3 akar 8. Untuk yang mana? Untuk yang atas 3 akar 8. Nah, yang di luar 3. Nah, yang ini 9 tadi kita buat 3 kali 3. 3 ini masukkan akar. Di akar 9. Jadi yang di luar akar 3, 3, maka miringnya juga 3. Akarnya ditotal menjadi 9 ditambah 8. Kira 17 ya. Jadi akar 17. Kalau Pitagoras ya pakai kuadrat semua. Bintang 9 kuadrat 0, 81. Jadi kuadrat 0, 6 di kuadrat 0, 36. Akar 2 ya jadi 2. Maka menjadi 2. Nah, di jumlah ini dalam akar ini ketemulah 153. Ini kalian pecah menjadi perkalian yang bisa dikeluarkan dari akar, yaitu 9 kali 17. 9 bisa keluar jadi 3. Sama akhirnya. Jadi pahami? Saya. Nah, jadi untuk yang nomor contoh 9 sama 10 kalian pelajari sendiri. Saya akhiri sampai di sini ya. Ada tanyaan tak? Dipahami di rumah ya. Ya, akhir sini sudah. Assalamualaikum. Ini sebenarnya.